Saudara, persidangan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat memasuki babak akhir. Pekan depan, 5 terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat akan menghadapi jadwal vonis. Pada 13 Februari, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan bersama-sama menjalani sidang vonis. Sementara sehari setelahnya, terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang akan menjalani vonis hakim pada tanggal 14 Februari mendatang. Sementara Richard Eliezer sebagai eksekutor pembunuhan Yosua sekaligus penguak fakta akan menghadapi sidang vonis terakhir. Richard Eliezer akan menjalani sidang vonis pada 15 Februari setelah Sambo, Putri, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Jadwal sidang vonis kali ini dibuat berbeda dengan saat sidang tuntutan, di mana Putri Chandrawati justru menghadapi sidang vonis bersama Ferdi Sambo. Sementara Eliezer menghadapi vonis terakhir. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano terkait hal ini. Selamat sore, Sisko. Sisko, bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap sidang vonis kepada 5 terdakwa pembunuhan berencana Yosua? Tentunya ini yang menjadi perhatian ataupun juga pertanyaan bagi awak media terkait kenapa adanya perubahan biasa dari jadwal persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap 5 terdakwa dari pembunuhan Brigadir Yosua yang terjadi pada 8 Juli 2022 yang lalu, Ihsan dan juga saudara. Kenapa? Kalau kita lihat ataupun bahkan dari sidang yang terakhir adalah sidang pembacaan duplik seperti itu, biasanya kalau Ferdi Sambo ini akan bersama ataupun dijadwalkan dengan Kuat Ma'ruf ataupun juga Ricky Rizal, sedangkan Putri Chandrawati atau bersama Eliezer. Yang menarik adalah ketika nantinya vonis yang akan dibacakan setidaknya pada tanggal 13 atau dalam rentang waktu 13 hingga 15 Februari ini mengalami perbedaan. Cukup menyita perhatian publik ataupun juga awak media. Kenapa ini dilakukan perbedaan? Apakah kemudian dengan perbedaan ini ada indikasi perbedaan juga vonis yang akan dijatuhkan ataupun sama terhadap setiap segmen ataupun juga orang-orang yang dikelompokkan pada hari-hari tersebut. Tentu ini terlalu prematur apabila menganalisis hal tersebut, Ihsan dan juga saudara. Tapi kalau kita melihat pada rentang waktunya sendiri, tadi juga sudah ada jelaskan untuk Ferdi Sambo ini akan bersama dengan Putri Chandrawati pada tanggal 13 Februari 2022, sedangkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ada pada tanggal 14 Februari, yang terakhir pada Eliezer yaitu pada tanggal 15 Februari. Tentunya menarik bahwa masing-masing dari terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini menjelaskan dalam repliknya bahwa meminta majelis hakim ini mengadili mereka dengan seadil-adilnya. Tentunya ada sejumlah pertimbangan di jelang ataupun di titik terakhir pembelaan mereka atau perlawanan yang dilakukan ke 5 terdakwa ini. Tentunya kalau kita melihat atau mengacu pada pernyataan, kita ambil contohnya adalah Ferdi Sambo yang kembali menjelaskan ataupun juga menekankan bahwa tidak melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Ini yang sebenarnya menarik, Ihsan dan juga saudara. Padahal kalau kita lihat dalam fakta persidangan, bahkan majelis hakim juga bertanya sebenarnya bahwa di dalam keterangan yang di dasar persidangan ini menanyakan lokasi atau juga keberadaan senjata dari Brigadir Yosua yang ternyata pada saat momen penembakan itu ternyata ada di punggung ataupun maksud kami adalah di daerah pinggang dari Brigadir Yosua. Padahal kalau berdasarkan keterangan sebelumnya dari BAP ini berada di kompartemen mobil bagian depan. Tentunya ini yang juga menarik bahwa majelis hakim perlu waktu juga untuk memutuskan ataupun juga mempertimbangkan hal-hal tersebut ataupun juga keterangan-keterangan yang disampaikan. Begitu juga untuk saksi-saksi lainnya, terutama adalah Putri Chandrawati yang tetap bersikukuh pada perlawanan terakhirnya adalah terkait masalah pelecehan seksual. Padahal kita mengetahui juga ketika terjadi pelecehan seksual biasanya akan dilakukan proses visum, tapi dalam kasus ini visum tidak dilakukan. Begitupun juga dengan 3 terdakwa lain yang tidak mengetahui sama sekali adanya perencanaan pembunuhan, khususnya ada Ricky Rizal yang kemudian dari kuasa hukum ini menjelaskan bahwa dari hasil poligraf saja sebenarnya menunjukkan bahwa Ricky Rizal ini jujur. Dan yang terakhir ada masalah Kuat Ma'ruf terkait masalah pisau yang dimilikinya untuk membackup dari Ferdi Sambo apabila kemudian Richard Eliezer tidak dapat melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Sehingga hal-hal ini yang akan menjadi pertimbangan dari vonis yang akan dijatuhkan pada pekan depan. Jadi kita lihat saja apakah nanti dari skema-skema ataupun pengelompokan ini, apakah vonis ini sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum di sidang lalu atau justru ringan atau lebih berat. Kita akan nantikan bersama, Ihsan. Francisco Donasiano langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, Sisko.